Oke, baik. Sepertinya sudah bagus ya Pak ya koneksinya ya. Saya mulai saja ya Pak ya. Silakan, Mbak, silakan. Oke, baik. Nah, Pak, sebelum kita memasuki lebih lanjut nih Pak tentang binary option, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu Pak, sebenarnya apa itu binary option? Ya, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi, kalau kita bicara binary option, ini memang suatu kegiatan eh, apa ya online yang dimana masyarakat kita atau nasabah buat untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset naik atau turun pada suatu waktu tertentu. Jadi ini sebenarnya lebih cenderung seperti tebak-tebakan, kita mempertaruhkan sejumlah uang, kemudian kita menebak-nebak harga naik atau turun pada beberapa waktu mendatang. Dan ini tidak trading sebenarnya, karena tidak ada barang yang diperjualbelikan di sana, dan juga bukan instrumen investasi, ini bukan. Karena apa? Karena kita sudah tahu dari awal sebenarnya bahwa hanya dua kemungkinan, yaitu kalah dan menang, kan gitu kan, seperti pertaruhan pada perjudian. Jadi binary option ini lebih cenderung pada perjudian dan bukan merupakan trading ya dan investasi. Oleh karena itu pemerintah sudah menyatakan bahwa kegiatan binary option ini adalah kegiatan ilegal di Indonesia dan dilarang tentunya agar semua masyarakat tidak mengikuti kegiatan binary option ini. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini menarik ya Pak ya, kalau dari pemerintah sendiri sudah mengimbau ya Pak masyarakat untuk tidak mengikuti ya, dan menghindari binary option. Nah, bagaimana sih Pak cara mudah untuk mengenalinya gitu Pak, kalau ini tuh binary option gitu. Apalagi tadi Bapak bilang ini termasuk judi ya Pak ya, sering dikaitkan dengan judi online. Iya, mengenalinya itu tadi. Binary option ini tidak ada opsi kecuali opsi naik atau turun harga pada periode tertentu. Tidak ada opsi contohnya seperti di perdagangan forex, kita open, hold, atau close untuk memutuskan apakah kita jual atau beli. Tidak ada di sini. Ini hanya nunggu saja pada saat kita pertaruhkan. Nah, apa yang menjadi perhatian kita di masyarakat adalah, kalau kami selalu menyampaikan ya, edukasi ke masyarakat merupakan strategi yang paling utama kita lakukan, yaitu dengan mengenali 2L sebenarnya. Jadi apabila masyarakat menemukan penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya, tanyakan izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada, jangan diikuti. Kalau di bidang perdagangan berjangka komoditi, tentu mereka itu harus mendapatkan izin sebagai pialang dari Bapepti. Nah, ini bisa dilihat daftarnya dari website Bapepti. Kemudian logis secara rasionalitas imbal hasil sangat menyesatkan ya kalau ada trading di komoditi atau forex yang menjanjikan keuntungan fix. Nah, ini yang perlu dicermati masyarakat. Jadi tidak ada trading yang memberikan imbal hasil tetap, karena trading itu bisa saja naik harganya, bisa turun harganya. Kemudian juga di dalam jasa trading ini tidak ada istilah member get member. Jadi kalau sekarang kita lihat semakin banyak yang kita rekrut, semakin banyak bonus-bonus kita. Nah, ini diduga merupakan skema Ponzi. Jadi jangan percaya masyarakat dan cek 2L kalau ingin berinvestasi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman mungkin bisa diingat ya, 2L tadi legal dan logis ya, Pak ya? Iya, benar, Pak. Oke, baik. Nah, Pak, lalu bisa dijelaskan nggak sih, Pak, saat ini kan fenomena binary option ini bisa dibilang lagi heboh ya, Pak, di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, tadi apakah yang menyebabkan, Pak, masyarakat ini mudah tergiur dan terjerumus ke dalam binary option ini, Pak? Iya, kenapa marak binary option ini? Walaupun kita sudah blokir, kita umumkan ke masyarakat, dan kita hentikan kegiatannya, kita lihat dari dua sisi tentunya. Yang pertama dari sisi pelaku ya, pelaku binary option ini, dengan kemajuan teknologi digital saat ini, di mana memang kita sangat mudah mendapatkan informasi
dan para pelaku ini juga sangat mudah membuat situs web aplikasi atau menawarkan produk melalui media sosial. Ini membuat masyarakat kita sangat mudah mendapatkan informasi-informasi melalui Android yang ada di tangan masing-masing tentunya. Kemudian yang kedua juga dari sisi pelaku, banyak sekali pelaku-pelaku ini di luar negeri. Kita blokir hari ini, besok dia ganti nama, bikin baru lagi. Seperti Binomo, FBS, CoTrade. Itu sudah kita blokir berulang kali dan semua kita umumkan ke masyarakat. Itu dari sisi pelaku. Dari sisi masyarakat juga kita lihat ada dua kelompok masyarakat ya. Yang pertama memang masyarakat kita tidak mengetahui mengenai trading. Pada saat ada iming-iming imbal hasil tinggi, dia linknya diklik, kemudian isi datanya, ikut dia dan terjebak di sana. Rugi. Karena memang tingkat pemahaman atau literasi keuangan dan literasi digitalnya masih perlu kita tingkatkan. Yang kedua memang ada juga masyarakat kita yang ada kelompok yang memang suka risiko untung-untungan. Ada juga seperti itu. Jadi ini perilaku untung-untungan itu ada di masyarakat kita dan juga dibarengi dengan adanya sifat keserakahan juga. Karena apa? Di trading binary option ini kan sebenarnya ya tidak ada transparansi kenaikan harga dan turun harga itu. Pada saat contohnya kita menempatkan dana atau mempertaruhkan sedikit uang, mungkin kita bisa menang dulu dikasih menang. Kemudian karena semakin banyak kita menang, kita tentu taruhan kita kan semakin besar karena potensi kemenangan itu ada. Nah ini greedy. Jadi pada saat kita tentu mempertaruhkan sejumlah uang yang lebih besar, ya disitulah kita memang rugi karena dia kan punya sistem. Sistem itu ya karena dia yang punya, siapa yang mau rugi? Bandar itu mana ada mau rugi? Nggak ada mau rugi bandar kan gitu. Itu. Baik, terima kasih Pak. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, sudah ada berapa banyak nih Pak binary option yang diblokir Pak oleh dari Satgas Waspada Investasi? Iya, kami secara berlanjut melakukan, pemblokiran ya terhadap entitas-entitas ilegal ini, terutama entitas perdagangan berjangka komoditi ilegal ya. Ada 634 kita sudah blokir, termasuk di dalamnya binary option di sana. Jadi seperti Binomo ini sudah kita blokir ini, kita nyatakan ilegal tahun 2019 dan kita sudah sampaikan ke masyarakat bahwa masyarakat kita pada saat ada penawaran-penawaran masih ikut saja, padahal tahun 2019 sudah kita warning ke masyarakat mengenai kegiatan ini. Oke, baik. Nah, Pak, jadinya tadi kan Bapak bilang ada 600 dan salah di antara itu ada binary option ya Pak ya. Nah, tapi beberapa waktu lalu seperti yang kita ketahui ya Pak ya, baru ada lagi nih Pak korbannya, salah satu orang yang terkenal itu dia melaporkan ya Pak soal Binomo, dia malah kasusin gitu Pak. Nah, terkait hal ini bagaimana Pak? Komentar Bapak. Iya, proses hukum ini kan berdasarkan bukti ya. Nanti di penyidik akan melihat bukti-bukti atas laporan tersebut. Kalau tanpa bukti ya tentu tidak akan diproses. Dan kita mengharapkan nanti para masyarakat yang dirugikan ini bisa menyampaikan bukti-bukti yang menjadi bukti yang cukup tentunya untuk menarik para pelaku ini mempertanggungjawabkan secara pidana tentunya. Jadi ini nanti di tingkat penyidikan di kepolisian. Oke, baik. Berarti diserahkan ke kepolisian ya Pak ya. Nah Pak, ini kan masyarakat juga bisa dibilang walaupun pemerintah sudah memberikan imbauan dan lain sebagainya, tapi tetap aja tadi masih ada yang terjerumus. Nah kalau dari Bapak sendiri gitu, ada nggak sih Pak yang mau disampaikan betul-betul gitu, biar masyarakat langsung, oh iya gitu, ini nggak baik, harus stop gitu Pak, langsung tertampar lah ibaratnya gitu ya Pak. Iya, kami menyampaikan ke masyarakat ya yang ingin melakukan kegiatan investasi trading ya, trading, terutama di perdagangan forex, perdagangan komoditi, kemudian perdagangan kripto, adalah orang-orang yang memang harus belajar dulu bagaimana trading itu. Jangan tiba-tiba nggak tahu apa-apa ikut karena ada testimoni palsu dari para pelaku itu. Kita lihat sekarang kan mereka itu kan memamerkan kekayaan, mobil bagus, rumah bagus. Bagi orang yang nggak tahan ya tentu sangat mudah tertarik. Wah, saya ingin kaya cepat, padahal itu bisa saja testimoni palsu kan.
yang tidak berdasar. Nah, ini menjadi perhatian kita kepada masyarakat bahwa masyarakat belajar dulu memahami trading kalau ingin trading, karena saat kita memahami mengenai trading, kita memahami risikonya dan pengambilan keputusan kita menjadi tanggung jawab kita tentunya. Jangan sampai tiba-tiba ditipu orang karena kita nggak memahami trading. Jadi perlu, yang trading itu adalah masyarakat yang memang tingkat literasi keuangan, literasi digitalnya adalah yang sudah memahami trading. Terutama itu tadi, bahwa trading itu berisiko. Nah, tidak untung terus, kan gitu. Baik. Nah, Pak, bisa dijelaskan nggak Pak terkait tadi konsep trading binary option-nya lebih spesifik lagi? Iya, binary option tadi ya, mereka itu melakukan kegiatan penawaran-penawaran, tebak-tebakan. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa memang kegiatan itu adalah kegiatan yang tidak ada barang yang diperdagangkan, hanya tebakan harga pada suatu jangka waktu tertentu. Jadi kita buka aplikasinya, kemudian kita akan melakukan kegiatan binary option, kemudian kita diminta untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset tentunya. Jadi kita pilih aset mana yang akan bergerak atau turun, bergerak naik atau turun pada waktu tertentu. Misalnya 30 detik ke depan, 1 menit ke depan. Nah, di situ kita sudah harusnya mengetahui bahwa saya akan rugi atau untung. Nah, seperti itu. Jadi ini memang benar-benar perjudian, konten perjudian, karena tidak ada opsi lain dan tidak ada barang yang diperdagangkan. Jadi kita pertaruhkan uang untuk sesuatu yang memang pergerakan harga, bukan pada komoditas. Oke, jadi jelas-jelas ini judi dan sangat berbeda sekali dengan trading forex ya, tadi Bapak sudah jelaskan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah Pak, mungkin Bapak bisa cerita gini Pak, kita saling sharing ke teman-teman di sini. Adakah laporan misal dari para korban gitu Pak? Atau yang paling Bapak ingat gitu, sampai kenapa dampaknya, bisa diceritakan Pak? Iya, kami menerima banyak laporan dari masyarakat ya mengenai kegiatan-kegiatan ini, dan tindakan kami di Satgas Waspada Investasi adalah melakukan penghentian kegiatannya. Kemudian kami blokir situs web aplikasinya, kemudian kami umumkan ke masyarakat dan kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Jadi dari Satgas Waspada Investasi melakukan perlindungan masyarakat tentunya secara dini, dan kami berupaya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini korban. Jadi begitu mereka muncul, kita blokir, begitu muncul, diblokir. Tapi memang kelemahan kita saat ini adalah di teknologi digital ini ya, yang bisa saja mereka melalui aplikasi internet. Tetap saja kita lihat contohnya SBS itu sudah blokir terus, tapi muncul-muncul saja di media sosial. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan adalah seperti kami katakan, ini kan supply demand sebenarnya. Supply-nya itu karena demand-nya ada. Pasarnya di Indonesia masih ada. Nah, pasarnya itu kita pengaruhi. Bagaimana cara mempengaruhi pasarnya? Masyarakatnya adalah dengan mengedukasi mereka. Mengedukasi agar waspada dalam trading ini. Jadi strategi kita di samping kita memblokir, menghajar para pelaku ini, yang memang masyarakat kita menganggap, lah ini kok masih ada. Ya iya, orang teknologi digital saat ini mana bisa kita tutup secara menyeluruh ya. Ada juga masyarakat kita pakai VPN contohnya untuk masuk ke sana, ya siapa lagi bisa kan gitu. Nah, kita di samping kita blokir, tentu hal yang utama kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat kita. Karena kami yakin ya, semakin teredukasi masyarakat, semakin sempit ruang gerak mereka. Kecuali memang yang benar-benar masyarakat yang ingin judi kan gitu kan, yang memang high risk, yang sangat banyak ini. Dan bagi masyarakat kita yang menyukai judi juga memang ini adalah permainan tentunya, bukan sarana untuk mendapat keuntungan, kan permainan. Tapi bagi masyarakat kita yang kelas bawah yang ikut-ikutan, ini harusnya kan bukan permainan, tapi sarana mendapatkan keuntungan. Di situ bedanya. Jadi masyarakat kita yang tidak ingin dirugikan dan tidak mengetahui mengenai trading ini, kami sampaikan binary option ini jangan diikuti. Jadi kalau ada penawaran-penawaran yang mendebak harga-harga suatu komoditi naik atau turun, jangan diikuti.
Oke, baik. Sudah pasti ini perjudian ya, Pak ya. Teman-teman, ini bisa diingat ya. Nah, Pak, tadi kan ngomong-ngomong soal laporan, dalam 1 tahun terakhir ini, Pak, ada berapa laporan yang masuk, Pak? Kalau misalnya ada datanya. Iya, kita tidak spesifik mengenai binary ya. Dari Iya. kita masuk semua laporan-laporan mengenai investasi legal. Seperti kita ketahui satu kemarin itu, kita menghentikan 98 investasi legal dari berbagai eh, entitas tentunya dan berbagai modus, dan kebanyakan itu adalah Oke. money game di mana mereka menjanjikan keuntungan yang fix dengan rekrutmen orang, bonus-bonusnya ada, tapi kegiatannya nggak ada. Jadi Nggak ada. masyarakat juga harus jeli bahwa apabila kita masuk investasi kepada suatu entitas, lihat dulu bisnisnya seperti apa. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalkan trennya dalam beberapa 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini bagaimana, Pak? Terus meningkatkah gitu, Pak? Seiring dengan ya memang saat ini lebih mudah ya, Pak ya, untuk masuk ke sana. Bagaimana, Pak? Iya, jadi ini meningkat karena ada testimoni dan flexing ya dari orang-orang yang menjadi influencer sebenarnya. Iya, iya. Seperti saya katakan tadi ya, masyarakat kita itu kalau lihat orang cepat kaya, dia ingin cepat kaya. Pengen Itu ya? itu Iya, ikut. memang ya alami, itu alami. Apalagi masyarakat kita yang memang melihat kehidupan orang-orang ini yang dipertontonkan secara semu, itu ada mobil mewah di sana, rumah mewah ini. Ini jadi ingin cepat kaya itu membuat memang tontonan ini menjadi masalah. Oleh karena itu kita juga meminta masyarakat jangan silau dengan pertontonan itu, dan banyak juga mengirim tanda bukti transfer sampai miliaran gitu. Ya itu juga nggak mungkin semu kan itu. Jadi ada baiknya juga masyarakat kita untuk berpikir ulang ya. Tidak mungkin cepat kaya dalam waktu cepat seperti itu. Testimoni dengan banyaknya apa ya uang yang dapat, rumah mewah, itu kebanyakan tidak benar. Itu adalah testimoni palsu ya yang diciptakan untuk menarik masyarakat kita. Seperti itu. Baik. Nah, tadi ngomong-ngomong soal influencer ini, Pak, menarik ya, Pak ya. Beberapa waktu lalu juga sejumlah influencer diperiksa terkait investasi bodong ini, Pak, karena dia apa ya? eh, Mengiklankan, menyuarakan dan lain-lain, Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, ini kalau misalkan ada influencer yang tadi mengenalkan investasi bodong, bisa dipidanakan atau bagaimana, Pak? Bisa Bapak jelaskan kembali? Iya, para influencer ini ya, kalau dia melakukan penawaran atau memfasilitasi pialang atau broker luar negeri yang tidak berizin, ini pelanggaran tentunya. Jadi binomo itu tidak ada izinnya di Indonesia. Tapi kalau ada orang menawarkan binomo di Indonesia, apalagi binary option-nya, ya ini pelanggaran pada undang-undang. Orang ilegal kok ditawarkan. Itu pertama. Yang kedua, karena ini perjudian bisa juga masuk ke undang-undang ITE tentunya, bahwa ada yang mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Itu juga bisa. Kemudian juga di peraturan di undang-undang Bapepti juga, undang-undang perdagangan berjangka komoditi, kalau ada pihak yang menawarkan dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran, ya juga pelanggaran, dan juga kemungkinan besar ini diduga penipuan. Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat yang dirugikan oleh para influencer dengan bukti-bukti yang cukup tentunya, ini agar melapor ke polisi. Oke, teman-teman, jadi bisa melapor ke polisi apa ya nanti agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan ya, Pak ya. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Nah, saya ingin menyapa teman-teman dulu ini, Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah join, banyak yang baru join ini, Pak. Mungkin ini teman-teman kita lagi membahas terkait binary option bersama Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Tongam Lumban Tobing. Nah, teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nonton kembali dan bisa bertanya langsung ke Pak Tongam karena nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Baik. Pak, ini ada beberapa pertanyaan saya tanyakan dulu ya Pak ke Bapak ya. Tunggu, tadi ada pertanyaan belum ditanya. Ada di atas. Banyak juga ini yang udah join ya. Ini udah pada makan siang belum nih? Bapak udah makan siang belum, Pak? Masih nunggu selesai dulu baru makan siang. Wah, terima kasih loh, Pak.
Jadi belum makan siang ini. Baik, sebentar. Tadi ada di atas pertanyaannya bagus ya. Tunggu, tunggu. Hilang lagi. Ini malah banyak yang bertanya nih ada yang untung juga dari binomo Pak, tapi yang rugi pada koar-koar. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan di sini untung ruginya ya Pak ya? Iya. Jadi memang ciri khas dari masyarakat kita yang terjebak di investasi legal itu ada seperti ini. Kalau masih untung diam saja dia. Jangan sampai ketahuan kemana-mana karena masih untung. Tetapi pas rugi, mana ini pemerintah ini kok dari dulu nggak diblokir katanya. Jadi itu memang yang menjadikan kita memang, ya. Karena apa? Karena pada saat kita blokir, dia masih jalan, mereka marah-marah. Padahal kita ingin melindungi masyarakat yang lebih luas tentunya. Ini kan seperti skema piramida, seperti segitiga. Kalau kita potong tumpeng di atas, kita menghindari kerugian di bawahnya kan gitu. Yang lebih besar ya. Jadi, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam investasi legal termasuk binary option ini memang sengaja juga para pelaku ini, broker ini memberikan pemanis kan gitu. Pemanis. Untung dulu. Karena apa? Karena sistem punya mereka. Kita pada saat harga naik terus dia buat kita menang, tentu ada keinginan kita untuk top up kan gitu. Iya. Contohnya kita menang $10. Karena menang, wah $100, $1.000. Akhirnya apa yang terjadi pada saat besar? Ya mereka, karena sistemnya di mereka, ya memang mereka kan, mana ada banter yang rugi? Nggak ada banter yang rugi kan? Mana ada perjudian yang rugi? Kasino nggak pernah ada yang rugi kan? Karena mereka punya sistem kan gitu. Itu juga perlu kita sadari bahwa nggak ada itu broker banter yang rugi, nggak ada. Rugi. Ya, itu pasti untung. Karena mereka yang punya sistem, jadi transparansi nggak ada. Ini juga menjadi perhatian masyarakat ya, bahwa kita melakukan suatu kegiatan, tapi kita tidak tahu mereka bermain, diduga menyembunyikan suatu informasi. Ini juga menjadi perhatian kita. Kita tidak tahu bagaimana dia mendesain sistem dia. Pada saat kita menanam dana yang lebih besar, kemudian kita kalah, ya nangis. Pada saat kita untung, ya kita sembunyi, nggak kasih tahu siapa-siapa kan gitu kan. Biasa itu memang. Jadi pada saat kita untung, diam-diam saja dan nggak kasih tahu siapa-siapa supaya jangan. Pada saat rugi itu tadi, memang ya perilaku yang perlu kita ubah di masyarakat kita. Jadi ada perubahan perilaku yang kita harapkan ke masyarakat. Apabila ada masyarakat menemukan penawaran investasi legal, baik itu dia masih untung, ya harusnya lapor ke kita. Oke, mungkin karena tapi itu sulit kalau, iya sulit kalau di stop nanti ya sumber pundi-pundi itu kekayaannya di stop juga gitu ya Pak ya. Baik. Iya. Kalau belum rugi baru lapor ya Pak biasanya. Belum lapor. Nah, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya tadi sudah dijawab ya untuk yang bertanya terkait hal itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak, pendapat Bapak ini mungkin agak keluar jalur sedikit ya Pak ya. Pak, pendapat Bapak tentang robot trading yang marak di Indonesia. Nah, banyak yang klaim sudah ada izinnya dari pemerintah. Dan apa kebijakan pemerintah untuk melegalkan robot trading di Indonesia dengan berkembangnya artificial intelligence dan AI selain itu? Iya, kalau kita bicara robot, ya, kalau kita bicara robot trading ya, robot trading ini kan merupakan suatu objek perdagangan ya. Ada jual software, ada jual e-book, ada jual e-creator. Ini memang diperdagangkan sebagai barang yang diperdagangkan gitu kan. Jadi kita bisa beli robot trading sepanjang perusahaan-perusahaan itu yang menjual robot trading punya izin tentunya. Baik itu izin perdagangan biasa atau dengan sistem penjualan langsung, CUPL. Itu sah-sah saja, tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah robot trading ini digunakan sebagai sarana investasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan broker luar negeri. Nah, itu. Jadi ini menjadi masalah. Modusnya adalah yang pertama, mereka menjanjikan keuntungan yang fix dengan profit sharing. Semakin tinggi deposit margin yang kita serahkan ke mereka, semakin tinggi sharing profit yang kita peroleh. Kemudian juga mereka memberikan bonus-bonus ke kita kalau kita rekrut orang. Ini masalahnya di sini.
di sini masalahnya. Mereka menempatkan atau melakukan robot trading itu di pialang berjangka atau broker luar negeri saja sudah masalah. Karena apa? Kalau pada saat mereka ada dispute dengan nasabah, siapa yang bisa menyelesaikan? Nggak ada kan? Karena tidak ada pengawasan di sini. Itu. Jadi kita ingin melindungi masyarakat kita, tapi masyarakat kita melakukan trading ilegal tentunya. Kemudian juga kita harus sadari ya, robot trading ini kan hanya sebagai alat, tools ya. Sehingga karena dia merupakan suatu tools, memang harus dikendalikan. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang dikatakan para pelaku ini keuntungan, contohnya setiap hari 1% per hari. Nggak ada itu, nggak ada. Kemungkinan besar, mungkin kalau ditawarkan 1% per hari, dia kan kalau 1% per hari kan selama 100 hari kan masih uang kita sebenarnya. Satu hari pertama dikasih, hari kedua dikasih, hari 10 dikasih, karena dikasih terlalu baik dia, kita top up kan gitu kan, dikasih lagi. Iya memang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pas kita blokir, dia bilang sedang maintenance, sedang perubahan sistem, sedang migrasi data. Nah ini alasan-alasannya. Oleh karena itu memang hindari menempatkan dana pada investasi yang mengatasnamakan trading tapi memberikan imbal hasil yang fix. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Nah ini nyambung ya Pak, ini ada langsung bertanya ini Pak. Saya tidak sebutkan username-nya, ini dia bilang, Pak saya korban dari robot tersebut gitu, di robot trading. Izin Pak, apakah dana kami yang ditahan apakah bisa ditarik? Hak kami bagaimana? Setidaknya uang modal kami saja yang dikembalikan, profitnya tidak usah. Mohon arahannya. Nah, ini langsung ada nih Pak korbannya bertanya. Iya. Nah, ini memang menjadi tugas kita bersama ya tadi. Edukasi ke masyarakat sebelum terjun. Makanya kami katakan tadi pertama-tama bahwa orang yang terjun ke trading ini harusnya memang belajar dulu mengenai trading kan gitu kan. Jangan tiba-tiba nggak ngerti apa-apa diajak orang langsung ikut. Akhirnya akibatnya memang banyak yang dirugikan. Apakah dana itu bisa dikembalikan? Ini memang sangat sulit ya kalau kita lihat saat ini, kecuali kalau memang kita minta dia kembalikan kan gitu kan. Saya nggak tahu apakah mau dia kembalikan. Tetapi yang penting kalau memang kita dirugikan, bagusnya kita mempertahankan hak kita dengan melapor pada kepolisian. Tapi juga perlu kita lihat ya. Kita lapor, contohnya yang robot trading ini kan ada juga yang sudah dapat keuntungan melebihi dana-dana yang ditempatkan. Ada juga seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatian ya. Kenapa sekarang baru lapor kan gitu kan? Dulu pada saat jaya-jayanya nggak lapor, itu juga menjadi perhatian juga. Tapi ya itu tadi manusiawi kan. Tapi edukasi ke masyarakat sebenarnya jangan sampai terjebak sehingga seperti ini ada kerugian-kerugian. Karena bagaimanapun juga ya sistem investasi ilegal seperti robot trading yang memberikan penawaran imbal hasil fix dengan imbal hasil tinggi, ini masih bisa berjalan sepanjang masih ada peserta baru datang. Ada, jadi masih jalan. Atau ada yang top up terus. Tapi dia akan menjadi berhenti kalau nggak ada pesertanya. Jadi cepat atau lambat kegiatan ini pasti akan kolaps seperti itu. Tetapi juga ada juga pemikiran masyarakat bahwa biasanya peserta pertama itu diuntungkan, ayo rame-rame. Itu juga menjadi salah sebenarnya. Jadi kita harus mengubah perilaku masyarakat kita bahwa sekali dia merugikan, orang lain akan dirugikan kan gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah ini mungkin yang bertanya tadi sekalian Bapak konfirmasi juga ya, soalnya nanya dana kami yang ditahan pemerintah, dia spesifik. Nah kalau dana tersebut berarti bukan pemerintah yang nahan ya Pak, masih ada di binary option yang dia invest gitu ya Pak ya? Gimana? Nggak ada pemerintah menahan dana. Ya, Pak? Nggak ada pemerintah menahan dana, nggak ada. Itu makanya saya bilang tadi, itu akal-akalan dari mereka. Biasanya kan maintenance, perubahan sistem, migrasi data, dana ditahan. Pemerintah itu akal-akalan. Mana ada pemerintah menahan dana dari mereka? Nggak ada itu. Oke, baik. Nah, kalau oke Pak, baik. Ini sudah ya dijawab tadi. Tadi saya mau nanya lupa lagi Pak. Karena ini menarik.
Nah, berarti oh ya teman-teman ini sudah diingatkan ya sama Bapak kalau misalkan ya selama seperti hukum ekonomi ya Pak ya, supply and demand ya Pak, selama demand-nya tinggi ya mereka akan ada terus gitu ya Pak ya, nggak akan stop dan Iya, lain sebagainya ya Pak. iya benar. Makanya yang perlu kita respon demand-nya memang masyarakatnya. Jadi kita respon kalau umpamanya banyak sekali memang kita juga masuk akal ya. Kok pemerintah Satgas ini masih banyak marak blokir-blokir atau gimana masih muncul. Memang benar. Karena memang teknologi digital saat ini kita bisa apa coba contohnya ada SMS masuk ke kita ya nggak mungkin ada yang larang atau di Ya, Google AdSense ya. Itu juga nempel-nempel atau di YouTube nempel-nempel seperti itu. Ya, yang penting memang kita respon demand-nya. Demand-nya masyarakat kita. Kita didik dia, kita didik. oke baik. Nah Pak ini ada satu lagi nih Pak masih yang tadi yang bertanya dana kami di Evo Trade yang ditahan pemerintah apakah bisa ditarik? Nah berarti ini dia spesifik nih Pak nyebut ada namanya ya Pak Evo Trade. Apakah itu Iya, memang sudah dibekukan pemerintah atau bagaimana Pak? sebenarnya tidak ada dana-dana yang ditanggung pemerintah, tetapi dalam rangka penyidikan ya. Dalam rangka penegakan hukum, memang sebagai barang bukti ada pemblokiran rekening tentunya. Oh, Itu kan kewenangan dari penyidik sesuai dengan KUHP ya. oke. Bahwa dalam rangka pengumpulan barang bukti untuk menemukan tersangkanya, penyidik itu bisa menyita dokumen, menyita barang bukti, termasuk melakukan pemblokiran. Jadi ini dalam rangka proses hukum, bukan ditahan pemerintah, nggak ada ditahan pemerintah, tapi proses hukum. Proses hukum. Oke, sesuai ya Pak ya, baik. Terima kasih Pak. Nah, lalu Pak, jadi robot trading mana Pak yang legal 100% di Indonesia? Ini ada yang bertanya nih Pak, agar kita tenang kalau ikut robot tersebut lalu daftar namanya apa saja mungkin bisa dibagikan Pak. Iya, saya katakan tadi ya robot trading ini kan alat ya, alat untuk membantu kita. Pada saat kita beli robot trading dari suatu perusahaan yang mempunyai izin, kemudian kita tempelkan ke pialang berjangka yang ada di Indonesia yang berizin, menurut saya sih oke-oke aja ya. Nah, tetapi kalau umpamanya ada orang mengajak kita investasi melalui robot trading, contohnya kita nyewa, kemudian kita sampaikan uang kita ke sana, mereka kelola, janjinya keuntungan yang pasti, itu kami kira ilegal. Karena apa? Karena memang tidak ada dalam perdagangan itu sesuatu keuntungan yang pasti. Oleh karena itu kami meminta juga ya masyarakat kita yang ingin trading, keputusan untuk jual atau beli atau hold itu ada di tangan masing-masing supaya ada kepuasan kan gitu kan. Dan harus mengerti tradingnya. Jadi belajari dulu tradingnya seperti apa. Baik, baik. Baik, nah Pak ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Semakin banyak ini pertanyaan ya. Teman-teman terima kasih ya yang sudah join dan sudah bertanya ya. Ini semangat nih nanya ke Bapak. Nah, Pak apakah beberapa platform binary option itu diblokir karena tidak membayar pajak? Nah, saya dapat infonya dari Telegram Sultan ada nih dia tulis pokoknya. Nih ada yang menyebarkan seperti itu Pak. Bisa klarifikasinya Bapak? Jelaskan. Iya, sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita blokir karena memang ilegal. Ilegal. Jadi bukan karena tidak bayar pajak, tapi karena pelanggaran undang-undang, pelanggaran loh. Bukan hanya pajaknya. Oleh karena itu, masyarakat kita umumkan ya, platform yang ilegal itu agar tidak diikuti. Bukan karena tujuan utama kita adalah melindungi masyarakat kita sebenarnya. Tetapi memang kalau umpamanya ada beberapa broker-broker luar negeri tidak masuk di kita, tentu ini kita giring untuk perizinan di Indonesia, kan gitu kan? Ya, Sehingga uh, kita keuntungannya adalah kita ada penerimaan pajak, datanya ada di kita. Kalau sekarang coba kita tanya, berapa sih dana masyarakat kita yang masuk binary option? Nggak tahu kita, karena memang tidak ada datanya kan gitu kan secara resmi. Kecuali nanti mungkin kalau ada penyidikan data dari kepolisian. Di samping itu juga perlindungan masyarakat tadi. Jadi kita blokir karena melanggar undang-undang, tidak ada perlindungan masyarakat, dan diduga merupakan penipuan kan gitu. Bukan karena tidak bayar pajak, bukan. Bagaimana mereka bayar ya, pajak ya. orang dia nggak terdaftar? Kan gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya ya. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya saya tanyakan ya. Karena ini sudah cukup banyak ini tadi yang nanya. Pak, ini terkait Forex, mungkin bisa Bapak jelaskan lagi ya, Pak ya. Kalau banyak yang nanya nih Pak soal Forex, apakah Forex judi? Nah, mungkin dari Bapak bisa dijelaskan lalu yang legal dan dibolehkan oleh OJK apa saja?
Mungkin bisa dijelaskan juga Pak cara kita mengecek legal atau tidaknya itu bagaimana caranya? Iya, kalau kita bicara mengenai perdagangan forex ya, artinya di dalam perdagangan berjangka komoditi, kita bisa melakukan dengan masuk ke salah satu pialang berjangka tentunya yang berizin di Bapepti, bukan OJK. Jadi perdagangan berjangka komoditi itu diatur oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Bapepti. Apa yang bisa kita lakukan adalah apabila kita ingin berdagang di perdagangan berjangka komoditi atau di kripto, di forex atau komoditi lain ya, komoditi-komoditi pertanian, silakan masuk ke pialang berjangka yang ada di Indonesia, yang berizin di Indonesia, di Bapepti. Jadi mereka akan memandu dan di sana akan diberikan penjelasan tentunya. Tetapi itu tadi, perdagangan berjangka komoditi ini kan jangan sampai orang awam yang tidak tahu apa-apa ya masuk ke sana, belajar dulu lah, belajar dulu. Untuk mempertimbangkan cocok nggak dia masuk ke sana. Karena ini memang high risk, high return, high return, high risk ini. Iya, benar-benar. Baik, baik. Terima kasih Pak. Nah, jadi ini kan semua diatur oleh Bapepti ya Pak ya, Bapepti. Nah, Pak, ini ada lagi Pak yang bertanya. Nah, mungkin ini sekalian diluruskan ya dari pertanyaannya. Bagaimana mengenai pelarangan OJK terhadap kripto? Apakah yang resmi berizin dari Bapepti juga dilarang? Mungkin OJK tidak pernah melarang ya Pak, cuma warning ya Pak ya, akan bahayanya gitu ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Iya, jadi ada di masyarakat kita muncul apa ya, pemahaman OJK melarang kripto. Sebenarnya tidak, tetapi yang dilarang OJK adalah perbankan ya, perbankan dan jasa keuangan tidak boleh memfasilitasi atau memperdagangkan kripto. Itu berbeda. Berbeda antara melarang kripto di Indonesia karena itu kewenangan Bapepti dengan melarang atau memperdagangkan kripto. Karena apa? Karena perbankan itu bolehkan untuk membeli aset dalam bentuk kripto. Nah itu, jadi harus dibedakan antara statement melarang kripto Indonesia dan melarang perbankan. Jadi yang di OJK itu mengatakan melarang perbankan. Jadi jangan sampai dipelesetkan OJK mencampuri tugas Bapepti. Enggak. OJK dalam kewenangannya mengatur dan mengawasi perbankan tentu melarang. Bagaimana mungkin kalau contohnya perbankan menanamkan dananya dalam aset kripto yang fluktuasi per harinya aja sangat tinggi. Bagaimana dia coba? Pada saat turun, siapa yang rugi? Oleh karena itu, karena tidak ada dari sisi keamanannya, OJK secara tegas melarang perbankan memfasilitasi, memperdagangkan kripto. Jadi bedakan, bukan kripto dilarang OJK di Indonesia, enggak. Itu kewenangan Bapepti, tapi perbankan dilarang memfasilitasi atau memperdagangkan. Itu perlu dipahami supaya pemahaman kita sama di masyarakat. Iya, benar. Nah, baik, terima kasih Pak. Nah, ini teman-teman ya, jadi tadi untuk yang bertanya, sekalian diluruskan juga, supaya kita pemahamannya tidak berbeda ya Pak ya. Sepertinya mungkin banyak masyarakat yang berpikir OJK, kripto dilarang oleh OJK, begitu. Baik, baik. Itu salah pemahamannya. Ya. Iya, nah perbankan ya teman-teman ya. Dilarang memfasilitasi kripto. Oke, baik. Baik, Pak Tongam, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya, atas ilmunya yang sudah Bapak bagikan kepada kita ini Pak.